Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Suliin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Spotify menggunakan algoritma logistik regression dengan pembobotan TF-IDF berbasis web. Saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya jalankan, yang mana penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan pusat pengguna Spotify yang berdampak langsung pada membeludaknya ulasan di Google Play Store. Ribuan ulasan ini sebenarnya adalah harta karun yang berisi kepuasan dan keluhan pengguna. Namun karena jumlahnya yang sangat banyak dan formatnya teks tidak terstruktur, analisis manual menjadi tidak mungkin dilakukan. Maka karena itu penelitian ini bertujuan membangun sistem otomatis untuk mengklasifikasikan opini tersebut menjadi sentimen positif dan negatif. Oke, metode penelitiannya ini untuk diagram alur tahap penelitian, yang mana mulai start dulu, baru ke input dataset Spotify-nya, baru ke pre-processing, baru ke ekstraksi fitur TF-IDF, lalu setelahnya training logistic regression. Jadi di training dulu setidaknya, lalu diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web. Selesai. Oke, pengumpulan data, saya mendapatkan dataset ulasan ini dari repository Kaggle dengan judul datasetnya Spotify App Review. Data mentah awalnya totalnya 84.164. Lalu setelah diproses dan dibersihkan dan juga menghilangkan poin netral, hasilnya menjadi 72.146 data. Oke. Karena datanya masih kotor, yang mana ulasan itu banyak karakteristik yang tidak terstruktur, seperti gangguan atau noise, seperti kesalahan ketik, penggunaan simbol berlebihan, hingga tautan promosi yang tidak relevan. Jadi ada beberapa tahapan pemrosesan yang jadi pondasi krusial untuk menjamin kualitas data. Yang pertama, dilakukan data cleaning atau pembersihan data. Jadi untuk menghapus URL atau link, username atau tagar, seperti itu. Ini tabel 1, contoh hasil pembersihan data cleaning. Tag aslinya seperti ini contoh. Ini hasil cleaningnya. Kayak ini ada link atau URL Spotify-nya dihilangkan. Ini ada persenan dihilangkan. Ini ada tanda seru dihilangkan. Lalu setelahnya kita beri label dan juga filtering, yang mana kita akan memfilter data tersebut menjadi 2 poin, yang mana skor 1 sampai 2 dilabeli negatif dan skor 4 sampai 5 dilabeli positif. Terus 3-nya kemana? 3-nya justru dibuang karena 3 ini masuknya ke netral. Sementara saya tidak akan menggunakan data netral karena pengen dikelompokkan secara biner. Nih, 45 dipertahankan masuk ke positif, 21 dipertahankan negatif. Ini 3-nya dieliminasi. Ini dari tabel 2 strategi pelabelan. Lalu ada
pemrosesan teks atau text processing, pre-processing. Terbagi menjadi 3 sub tahapan. Yang pertama scaffolding, yang mana dari yang tadinya huruf besar menjadi huruf kecil semua. Jadi untuk menjaga konsistensi data, memastikan bahwa kata seperti app atau app dengan kapital, app dengan kapital A doang, dan app lowercase huruf kecil semua dianggap sebagai satu token yang sama oleh algoritma. Seperti ini contoh tabelnya. I love this app menjadi huruf kecil semua, tertib menjadi huruf kecil semua. Lalu selanjutnya ada noise removal, yang mana ini untuk menghapus tanda baca function dan karakter spesial yang masih tersisa. Contoh, dari yang tadinya ada tanda seru jadi hilang, dari yang tadinya ada titik jadi hilang. Lalu ada juga stop word removal, yang mana ini untuk merampingkan kalimat dengan membuang kata umum yang sering muncul tapi minim makna, seperti the, is, and jika ulasannya Inggris, atau yang dan di jika Indonesia. Penghapusan kata-kata ini dilakukan menggunakan pustaka NLTK. Ini contoh, I love this app, I nya dihapus, this nya dihapus, jadi tinggal love app. Tribal experience. Oke. Lalu masuk ke ekstraksi fitur dan pemodelan, yang mana di sini baru masuk ke ekstraksi fitur extraction. Ini metodenya TF-IDF, yang mana jumlah fitur maksimal sebanyak 5.000 kata. Oke. Lalu dimodelkan dengan logistic regression pemodelannya. Oke, pada pemilihan metode ini didukung oleh studi Imamah yang membuktikan bahwa logistic regression mampu mencapai akurasi hingga 94%. Lalu evaluasi model, pembagian data. Jadi ada pembagian data yang mana 80 untuk training set dan 20 untuk testing. Jadi si model ini nggak akan tahu ada 20% yang nggak kebaca sama dia. Nanti si 20% ini bakal dijadikan bahan testing, bahan uji coba benar atau enggak ini teh, kayak gitu. Lalu pengukuran performa, ini untuk akurasi adalah setelah prediksi benar, positif, negatif. Ini skip aja. Lalu ini untuk hasil dan pembahasan, analisis, distribusi data, dan visualisasi kata. Oke, jumlah ulasan berlabel negatif diwakili bintang hijau. Totalnya 48.000 data, dan positif berada 23 ribuan. Ketimpangan ini merupakan ulasan model klasifikasi nantinya akan memiliki lebih banyak referensi untuk membagi pola kalimat negatif puluhan. Oke. Lalu ini ada word cloud, yang mana untuk menentukan kata apa aja sih yang sering muncul. Oke, evaluasi kinerja model. Oke, ini hasilnya. Prediksi negatifnya 9.311, dan untuk prediksi positifnya 3.577. Untuk akurasinya sebesar 89. Ini akurasinya 89%. Precision negatifnya 90%, precision positifnya 87, cukup besar. Recall negatifnya 95, recall positifnya 78, cukup, tapi ya masih lumayan jauh deh. Terus F1 skornya 92, positifnya 82. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi websitenya. Ini
aplikasi berbasis web yang sudah dideploy. Sebelum itu kita lihat dulu ini GitHub-nya, yang mana sebelum dideploy kita mesti push dulu ke GitHub. Ini tampilan GitHub-nya seperti ini. Kita masukkan ke sini, baru ke lalway, dan ini hasilnya. Ini untuk file Jupyternya. Karena disuruh di Google Colab, baru saya memakainya Google Colab. Yang mana ini pertama kita sambungkan dulu ke Drive, baru ini kita masukin path dari dataset Spotify-nya, baru kita ini suruh dia membaca file path-nya. Oke, ini yang tadi ya. Oke, sekarang masuk ke implementasi webnya. Sentiment Intelligence powered by Logistic Regression. Analisis sentimen ulasan Spotify. Pahami emosi di balik setiap ulasan. Deteksi positif dan negatif hanya dalam hitungan detik. Oke, di sini kita bisa nginput ulasan terbaru. Beri contoh, log Spotify app. Nanti ketika kita klik button analisis sentimen, otomatis hasil dari analisisnya bakal muncul di sebelah sini. Kita lihat nih, hasil analisisnya positif. Ulasan yang tadi ditulis adalah I love Spotify app. Oke, di sini akurasi modelnya. Ini tipe sentimennya, akurasi model. Ini akurasi modelnya kayaknya salah deh. 92. Ini 92. Bentar. Tulis indeks. Akurasi modelnya 98,3. 8931. Git wait get image service. Lah, masih 92. Oh, ini masih loading.
Kita tunggu dulu. Kak, itu can beres, Cok. Kayak 89,31 ya udah diperbaiki. Dan ini kategorinya 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak bentar. Masih classroom. Terus.